Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita bertemu kembali di materi biologi melanjutkan tentang rangka. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, saya akan melanjutkan. Kemarin kita berbicara tentang rangka, sekarang saya lanjutkan tentang tulang, sendi, dan otot. Kalau kemarin kalian sudah mengetahui fungsi-fungsi rangka, kemudian ada anggota bagian rangka, anggota atas, rangka badan, gerak atas, gerak bawah. Nah sekarang saya mau menjelaskan tentang tulang terlebih dahulu. Tulang pada tubuh kita ini dibagi menjadi tulang pipi, pipa, dan pendek. Nah, kalau tulang pipi ya berbentuknya seperti pipi ya. Kalau pipa bentuknya seperti pipa, kalau pendek bentuknya pendek. Ya, kalau tulang pipi contohnya misalkan tulang belikat ini skapula ini tulang belikat ya. Di sini tulang belikat, ini tulang pipi. Bukan pipi ini tapi pipi ya, pipi. Kalau tulang pipa ya tentu saja lengannya, betis itu tulang pipa. Kalau tulang pendek, ruas-ruas tulang dada. Ini adalah tulang pendek. Sekarang saya lanjutkan mengenai sendi. Sendi di dalam tubuh kita ada 3 macam. Kalau saya bilang namanya siam diaptros, jembatan keledainya. Sendi ini ada 3. Ada sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Ini kalau saya gabung supaya mudah menghafal, namanya ini kalau saya gabung ya, namanya siam diartros. Ya, sinartrosis, amfiartrosis, diartrosis. Ada 3. Sinartrosis ini apa? Sinartrosis ini adalah sendi mati. Sendi mati itu berarti sendi yang tidak memungkinkan adanya pergerakan atau pergeseran, tidak ada, mati. Contohnya adalah sutura. Sutura di sini ini adalah garis di tulang tengkorak kita. Sutura ini tidak mungkin ada pergerakan, namanya sinartrosis. Amfiartrosis ini sendi kaku. Sendi kaku ini memungkinkan sedikit gerakan. Contohnya misalkan tulang sumsum saya sedikit tulang belakang. Kemudian diartrosis. Diartrosis ini dibagi menjadi ada sendi engsel. Ini diartrosis ya. Ada sendi engsel, kemudian ada sendi pelana, ada sendi geser, ada sendi putar, ada sendi peluru. Ini saya urutkan dari yang gerakan satu arah ya. Kalau sendi engsel ini adalah satu arah seperti engsel pintu. Ya, seperti engsel pintu, satu arah. Kalau pelana ini 2 arah. Ini saya umpamakan seperti tapal kuda, pelana. Kalau kuda kan begini-begini. Ya, pelana, 2 arah. Sendi geser ini hanya menggeser. Ya, ini tulang punggung. Sendi putar ini yang satu diem, yang satu berputar. Apa contohnya? Tulang atlas dan tulang leher. Ini tulang atas, tulang leher ini sendi putar. Kalau sendi peluru memungkinkan ke segala arah. Ya, ini sendi peluru sama kaki. Ya, ini tentang sendi. Sekarang saya lanjutkan tentang otot.
Otot ini juga dibagi menjadi 3. Biasanya yang sering keluar di soal ini adalah otot selain sendi ya, selain sendi. Selain sendi. Ini otot, ini ada yang namanya otot polos, otot luri, otot jantung. Kalau dari namanya saja kita sudah tahu ya. Kalau polos ya polos, kalau luri dia luri-luri. Luri ini sama dengan otot rangka. Kalau di buku lain ada yang mengatakan otot rangka, otot luri. Otot luri itu ya otot rangka. Kemudian otot jantung ya pasti letaknya di jantung. Otot polos karena dia letaknya bentuknya polos, maka dia terletak di bagian organ dalam. Contoh di lambung. Ya. Aduh Kak, misalkan, aduh perut saya kok, saya tidak emah, tapi perut saya kok sakit dan terasa kaku. Apa yang terjadi? Misalkan, bisa saja otot polosmu yang ada di lambung terjadi yang namanya ketegangan, menegang, kontraksi yang berlebihan sehingga menegang sehingga menjadi sakit. Otot polos ini yang menyebabkan sakit. Bukan apa-apa, tapi di sini tiba-tiba keras dan sakit sekali. Bisa, itu terjadi pada otot polosnya yang mengalami ketegangan atau kontraksi. Otot polos letaknya di organ bagian dalam. Otot luri karena dia otot rangka ya jelas terletak di dalam di rangka. Otot jantung jelas karena dia namanya jantung terletak di jantung. Sekarang jumlah inti. Inti pada otot polos ini hanya ada 1 di tengah. Ya. Sedangkan otot luri ini banyak di tepi. Loh, banyak tapi di tepi intinya. Kalau otot jantung ada 1 tapi ada banyak tapi di tepi. 1 ya maksud saya. 1 tapi ada 1. Kalau otot jantung ini ada beberapa yang mengatakan ada 1 tapi di tepi ya, ada 1 tapi di tengah. Jadi ada beberapa buku yang berbeda ya. Ini ada 1 di tepi. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Otot polos ini bekerja secara tidak sadar, involunter. Involunter ini adalah tidak sadar. Sedangkan otot luri dilakukan secara volunter, secara sadar. Sedangkan otot jantung ini involunter. Ini secara tidak sadar. Apa maksudnya bekerja secara sadar dan tidak sadar? Misal, saya contohkan di sini. Kalau di jantung misalkan, jantung kan ada otot jantung. Kalau berdetak terus, berdetak ya, apakah menunggu kamu suruh? Apakah menunggu otak yang menyuruh? Jantung, tolong dong berdetaklah. Ya tidak, jantung akan berdetak dengan sendirinya. Kalau tidak berdetak ya kita mati. Ya, jadi dia tidak menunggu untuk disuruh oleh otak, tetapi dia dengan sendirinya bekerja. Artinya dia bekerja secara tidak sadar. Lambung begitu, kamu makan weci, hari ini aku makan weci. Saya tunggu weci kamu tunggu di tenggorokan, nanti saya nyuruh lambung dulu untuk bekerja menggiling kamu. Menunggu dulu disuruh, tidak. Ya, dia akan bekerja. Kamu makan weci ya masuk langsung diolah sendiri tanpa disuruh. Sedangkan secara volunter atau sadar, otot luri atau otot rangka, misal saya mau mengambil buku di meja, saya mau baca buku, saya mau ngambil, diperintah dulu kan?
Oh ya, saya mikir saya mau mengambil, kemudian kamu memerintah otakmu, otak akan memerintah rangka-rangkamu untuk mengambil, menyuruh secara sadar. Kemudian otot polos ini apa namanya? Cepat, tidak mudah lelah, ya, tidak mudah lelah. Kalau otot luri, karena dia otot rangka, kayak kita habis olahraga dan sebagainya, pasti mudah lelah. Sedangkan otot jantung ini sama dengan otot polos, tidak mudah lelah. Tidak mudah lelah. Ini. Kalau bedanya dari ketiga ini, kalau otot jantung ini paling gampang membedakannya, yaitu dia bercabang. Tidak ada otot lainnya selain otot jantung yang bercabang. Ini tidak bercabang, ini tidak bercabang, ini bercabang. Seperti kalau digambar seperti otot lurik tapi dia bercabang, tapi sebenarnya dia bukan otot lurik tapi otot jantung. Jadi pembedakannya adalah pada cabangnya. Ya, untuk selanjutnya anak-anak, ini tentang tulang, sendi, dan otot. Sekarang saya lanjutkan ke kelainan pada alat gerak, ya. Saya sisipkan sebentar. Pada alat gerak kita ada yang namanya kelainan tulang belakang. Kelainan tulang belakang yaitu ada LKS, lordosis, kifosis, skoliosis. Ini kelainan pada tulang belakang ya. LKS, lordosis, kifosis, skoliosis. Depan, belakang, samping. Kalau menghafal seperti itu ya. Apa penyakit kelainan tulang belakang? LKS, lordosis, kifosis, skoliosis. Depan, belakang, samping. Artinya apa? Membungkuknya, bukan tulang belakangnya ya. Lordosis berarti depan, belakang, samping. Ini apa kelainan tulang belakangnya. Baiklah anak-anak, untuk hari ini cukup ini dulu ya. Untuk tugas kalian ada, nanti saya share tentang LKPD alat gerak. Saya share LKPD-nya ya. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.